بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara al-ayah. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami' Abdul Jadid. Khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan menghadiri majlis taklim, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus anjurkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shoroh, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadiri majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga anak cucu keluarga kita semoga menjadi orang soleh dan soleha semuanya. Isyarat Rasulullah. Wabarakatuh mu'alif hadha tafsir wa bisiri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة. Bapak sadar nggak ada yang aneh di dalam ayat ini? Di dalam ayat 2, surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani, muannasnya didahulukan. Sebenarnya kebiasaan kita yang enak bagi kita itu az-zani waz-zaniyatu. Jadi mudzakkar dulu baru muannas. Nah, biasanya laki-laki dulu baru perempuan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina semua begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nggak ada ibu-ibu dan bapak-bapak, nggak ada. Bapak-bapak dulu baru ibu. Karena Allah menciptakan Adam dulu baru Hawa, bukan Hawa dulu baru Adam. Azaniyat dulu kan, mu'anas dulu kan, perempuan dulu. Mestinya kan azani wa zaniyatu bajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Tapi enggak, Allah maunya azaniyatu wa zani bajlidu kulla wahidatin minhuma 100 jaldah. Siapa wali berapa yang bersidang? ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Bacaan kita in kuntum tu'minuna. Namun kalau Bapak nanti di tempat lain dari ustadz yang lain ada yang membaca in kuntum tu'minuna, bukan tu'minuna tapi tu'minuna, jangan diprotes. Berarti ilmunya sudah setingkat lebih tinggi dari kita. Seperti Haji Muammar di dalam surah Al-Baqarah, beliau membaca alladzina yu'minuna, bukan yu'minuna. Di dalam kitab Shorob dikatakan mahmuzun abdil hamzahu matasakan bimuqtada harakatin awitrukan kayak pulu dan yu'minu watruk mata harok tahu wasabikun kada ada. Hamzah yang sukun yang berada dalam satu kalimat itu boleh diganti dengan huruf yang sesuai dengan harakat sebelum hamzah. Kita perhatikan tu'minuna, hamzah sukun mati. Sebelum hamzah ada huruf ta, harakatnya dhamma. Yang bersahabat dengan harakat dhamma itu apa? Waw. Maka hamzahnya diganti pakai waw. Tu'minuna. Makul hamzah mati. Sebelumnya ada huruf mim, harakatnya fathah. Maka hamzah yang mati itu boleh diganti dengan huruf yang bersahabat dengan harakat patah. Apa harakat patah dengan sahabatnya? Alif. Maka boleh dibaca kasfim makul. Bukan makul tapi makul. Kalimat i'dzan, hamzah sukun setelah alif yang berharakat kasrah. Maka hamzahnya boleh diganti dengan huruf yang bersahabat dengan harakat kasrah. Huruf yang bersahabat dengan harakat kasrah huruf apa? Iya. Maka dalam kalimat i'dzan boleh hamzahnya diganti pakai ya. I'dzan. Tidak mesti i'dzan tapi i'dzan. Itu.
Jangan disalahkan, nanti kita malu sendiri. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan. Sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Ulangi. Sekali lagi.
Shadaqallahul Adzim. Hadirin kaum muslimin rahmatullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini sebuah surah dari Al-Quran. Anzalnaha, yang kami turunkan surah ini, wa faradnaha. Boleh Bapak baca wa faradnaha atau wa faradnaha. Mukhaffafatan ditakhfif, wa musyaddadatan ditasyid, wa faradnaha atau wa faradnaha. Likathratin madhkuri, karena yang dipardukan itu banyak sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami pardukan, dan kami wajibkan. Wa anzalna fiha, dan kami turunkan di dalam surat ini ayatan, tanda-tanda, bayyinatin, yang jelas, la'allakum tadzakarun, agar kalian ingat. Azaniyatu. Hukum yang pertama adalah wanita yang suka zina. Kenapa wanita dulu? Karena menurut ahli tafsir, biang yang mulai melakukan perzinahan itu sebenarnya bukan laki-laki, tetapi seorang wanita. Dan kita lihat fakta dan kenyataannya yang membuat kejahatan di muka bumi ini, yang sihir Nabi Muhammad, menyantet Nabi Muhammad adalah seorang perempuan. Ibn Abdul Ubed. Dan di Indonesia yang kita kenal, orang-orang yang ahli jahat itu, di samping penjahat juga, itu hampir semua perempuan. Ada yang tukang pelet itu siapa? Aki pelet apa Nini pelet? Nini pelet. Terus yang di Gunung Cerame itu siapa? Mak Lampir apa Pak Lampir? Hampir semua perempuan. Nini pelet, Mak Lampir, Mak Erot apa hubungan? Kayaknya baru dari pulang dari sana. Kurang puas kan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduris, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir.
termasuk perzinahan itu diawali oleh seorang wanita. Kita lihat buktinya. Yang melanggar etika berpakaian itu laki-laki apa perempuan? Ada nggak laki-laki yang pakai rok? Rok itu kan identik dengan perempuan. Celana itu identik dengan laki-laki. Kan begitu dari sononya. Celana laki-laki, rok perempuan. Laki-laki ada nggak yang pakai rok? Nggak ada. Perempuan ada nggak yang pakai celana? Siapa yang melanggar? Kemudian laki-laki sekarang itu rata-rata di mana, apalagi kalau naik angkot itu rata-rata menutup aurat, celana panjang, kaos, bahkan piyama, jas dan sebagainya. Perempuan kebanyakan pakaian apa? Masya Allah. Celana pendek, kaos ketat dan lain sebagainya. Itu yang biang zina itu laki apa perempuan sebenarnya. Dan rata-rata penzina itu diawali dengan hasrat perempuan. Laki-laki cuma ngikutin. Betapapun besarnya laki-laki penginginan, kalau ditolak sama perempuan gak bakal jadi. Tapi laki-laki lemahnya, itu kalau sudah dirayu sama perempuan, siapapun laki-lakinya, mungkin ustadz sekalipun, akan telap kalau sudah kena. Jeleknya laki-laki begitu. Lemah kalau sudah dirayu sama perempuan. Maka biang zina itu sebenarnya azaniyatu. Lalu ditanggapi wazani, ada gayung bersambut. Itu makanya alasannya muannas dulu baru muzakkar. Nah, beri mereka fajlidu sebenarnya harus dijilid kullu wahidatin minhum majalatan minimal 100 kali jilidah. Halo, bagaimana dengan hukum Indonesia? Orang yang berzina dijilid apa enggak? Nah, ini sudah melanggar hukum. Bahkan zaman Ahok kemarin tuh waktu nyalon gubernur programnya akan dilokalisasi. Dilokalisasi artinya ditempatkan. Ditempatkan artinya disetujui. Bukan dijilid, tapi disetujui. Nah, waktu harap kemana? Jangan ambil rasa kasih sayang untuk mereka bidillah in kuntum tu'minuna billah, kalau kalian beriman kepada Allah. Ketika kita menyayangi mereka, ada tenggang rasa, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Apalagi kita tidak anti perzinahan, itu berarti kita bukan orang yang mukmin. Bahkan ketika mereka diazab, ketika mereka dijilid, harus disaksikan oleh sebagian besar orang-orang yang beriman. Minimal kayak di Aceh. Dan akibatnya Bapak khawatir, alhamdulillah mungkin di jamaah kita sudah melewati tahun usia ini. Karena kita sudah kelihatannya udah pada dewasa semua. Ini ngeri remaja. Tolong Bapak punya anak remaja. Azani, orang yang suka berzina, layang kiu, dia tidak akan punya jodoh ila zaniatan kecuali jodohnya penjinah juga. Itu firman Allah. Laki-laki yang berzina tidak akan mengawini melainkan perempuan yang berzina juga. Begitu juga au musyrikah atau musyrik. Wazaniatu, perempuan yang suka zina, layan ke Tuhan, tidak akan dinikahi ila zani kecuali oleh penzina juga. Itu janji Allah. Zahir apa sir terserah. Yang penting itu, pasti itu. Maka jangan sekali-kali. Bahkan sesoleh apapun orang yang zina, sesantri apapun, ada hadis mengatakan pasti ada keturunannya itu. Zina itu pasti ada keturunan. Walaupun dia sudah tobat, pasti ada keturunan. Ngeri. Dan wa hurrima dzalika 'alal mu'min, Allah haramkan penzina baik laki-laki dan perempuan untuk orang-orang yang beriman. Nauzubillah, subhanallah. Oleh karena itu
Di ayat 4 Allah mengatakan walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam yatabi'u syahada fajliduhum samanina jaldah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.